Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan usul fikih yang mendekati materi-materi akhir dalam perkuliahan kita. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang kita kenal dalam uruf sebagai uruf atau kebiasaan, di mana sumber hukum yang saya bahas kali ini merupakan salah satu sumber yang bisa dikatakan merupakan sumber yang dhoni atau sumber yang bukan sumber utama, yang qot'i ya, bukan sebagaimana kita bahas di awal ya, bahwasanya sumber hukum Islam atau masadirul ahkam itu yang utama itu ada Al-Quran, As-Sunnah yang merupakan qot'i, sumber syariah yang utama, lalu ditambah dua lagi sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam yang merupakan pedoman utama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ijma' dan juga qiyas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai uruf ini merupakan sumber yang khilaf. Khilaf itu artinya beberapa ulama, mungkin kita bisa katakan ulama mazhab ya, ulama mazhab itu ada perbedaan pendapat dalam penggunaannya. Tapi walaupun demikian, secara jumhur atau secara mayoritas uruf ini merupakan hukum Islam, sumber hukum Islam yang banyak digunakan. Sehingga nanti muncul pula ada kaidah-kaidahnya, penerapannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pengantarnya dulu, uruf merupakan salah satu dari sumber hukum Islam. Itu yang harus dipahami bahwasannya dalam menetapkan hukum Islam, uruf itu sebagai salah satu sumbernya. Walaupun di sini dikatakan uruf pula merupakan sumber hukum yang penting walaupun dalam praktiknya merupakan sumber yang ada khilafiyah, yang bukan merupakan sumber hukum yang utama. Karena yang utama itu ada 4 ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Dimana dari 4 ini 2 yang qot'i atau 2 yang pasti dari sisi keabsahannya itu ada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian baru Ijma' lalu Qiyas. Yang selanjutnya adalah definisinya. Kalau kita berbicara definisi secara bahasa, itu dari bahasa Arab arafa ya'rifu urfan, yang artinya adalah kenal ya, tahu gitu ya, dikenal, diketahui, yang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal baik dalam kebiasaan atau adat. Jadi uruf itu dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang dikenal baik dalam suatu kebiasaan atau adat. Sehingga kalau kita berbicara tentang uruf itu ada 3 unsur yang utama. Unsur yang pertama adalah kebiasaan itu sendiri. Lalu yang pertama adalah unsur kebiasaan yang dipandang baik. Lalu yang kedua adalah berturut-turut atau berulang-ulang. Dalam bahasa Arabnya at-tatabu'u. Lalu yang ketiga adalah adat yang mesti dipelihara. Adat yang mesti dipelihara, itu unsur-unsur dari uruf. Sehingga kalau kita definisikan uruf secara komprehensif ya, secara menyeluruh, kita bisa katakan uruf itu adalah kebiasaan yang dipandang baik, yang dilakukan secara berturut-turut atau berulang-ulang, serta sudah menjadi adat yang sudah dipelihara. Mudahnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke uruf dan juga adat. Jadi tadi disebutkan adat, disebutkan uruf. Sebetulnya perbedaannya apa? Jadi uruf itu adalah bagian dari adat. Kalau kita pukul rata ya antara uruf dan adat itu pada intinya kedua-duanya merupakan kebiasaan. Kebiasaan dari suatu masyarakat. Bedanya uruf itu bagiannya. Artinya adat itu lebih luas daripada uruf itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah adat itu merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan keumuman atau dia itu menyeluruh kepada kebiasaan manusia yang secara umum. Sedangkan uruf itu lebih khusus, dia bagiannya, yaitu uruf itu adalah kebiasaan manusia yang dia berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum artinya hukum di sini berarti ada entah itu suatu yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang kurang baik, yang haram gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan hukum yang mengikat manusia. Itu kalau uruf. Yang selanjutnya adalah pembagian uruf berdasarkan objeknya. Yang pertama, ada uruf qauli, ada uruf fi'li. Ada kebiasaan yang bersifat perkataan, ada kebiasaan yang bersifat perbuatan.
Misalnya contoh yang paling mudah, ada kalau di dalam masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia itu atau masyarakat Jawa mungkin ya. Itu kalau seorang suami memanggil istrinya itu menggunakan dik gitu ya. Dik gitu. Padahal dik itu kan kalau secara bahasa, kalau secara kalam hakikinya, kalam dulu kita sudah membahas mengenai makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki itu kan makna hakikat itu kan makna yang dia itu berkaitan, ada pula yang hakikatnya itu lughawi kan gitu, hakikat yang berdasarkan bahasanya. Adik itu kan kalau dalam hakikat bahasanya itu kan maknanya itu kan saudara kandung gitu ya, saudara kandung gitu. Artinya kalau seorang suami memanggil dengan kata dik gitu, kalau diartikan secara hakikat yang bahasanya, diartikan secara tekstual itu sulit dipahami. Sulit dipahaminya karena masa iya seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan saudara kandung kan gitu. Apakah lalu ketika seorang suami memanggil dengan sebutan saudara kandung lalu istrinya menjadi adiknya? Kan tidak juga. Karena apa? Karena sebutan dik, adik gitu ya. Dik sopo, dik siapa gitu kan. Jadi dik ini bukan bermakna itu merupakan panggilan untuk saudara kandung, tapi bermakna sudah menjadi adat dalam kebiasaan yang namanya dik itu digunakan untuk panggilan suami terhadap istrinya. Lalu yang selanjutnya adalah uruf fi'li atau uruf yang bersifat perbuatan. Uruf yang bersifat perbuatan ini bisa dibilang intinya dia berkaitan dengan perbuatan manusia. Misalnya kita kalau berbicara yang paling sering dibahas aja lah, misalnya setelah sholat itu ada salaman, ada musofahah, ada salaman setelah sholat. Itu adalah suatu kebiasaan terutama di daerah Jawa, di masyarakat Jawa yang memang ada kebiasaan itu. Itu namanya uruf fi'li, suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah terjadi berulang-ulang, dikenal baik gitu kan. Sebagaimana syaratnya tadi, dikenal baik, lalu dilakukan berulang-ulang, lalu sudah menjadi adat yang terus dipelihara. Artinya itu adalah uruf yang berupa perbuatan. Oke, itu mengenai urufnya. Saya kira sangat mudah dibedakan. Intinya kalau qauli itu dia bersifat perkataan atau ucapan, kalau fi'li itu bersifat perbuatan. Yang selanjutnya pembagian uruf berdasarkan cakupannya. Ada uruf yang am, ada uruf yang khos. Uruf yang am itu umum, artinya dilakukan oleh seluruh manusia di dunia atau bisa pula dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara. Jadi dalam konteks negara itu misalnya kita berbicara mengenai uruf am atau uruf umum masyarakat Indonesia. Nah, itu boleh. Jadi kalau suatu kebiasaan dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sebetulnya juga sudah masuk ke uruf am yang bersifat umum dilakukan oleh suatu negara. Kalau uruf khos ini uruf yang khusus yang hanya ada di daerah tertentu saja. Kita langsung ke contohnya saja biar mudah. Misalnya uruf am ini adalah kebiasaan kalau di Indonesia itu misalnya memakai memakai kupiah atau memakai peci ketika sholat ya. Itu kebiasaan orang Indonesia. Atau misalnya kebiasaan orang Indonesia yang lain itu misalnya atau masyarakat Nusantara ya, Nusantara secara umum di daerah Asia Tenggara misalnya ada kebiasaan tentang makan nasi misalnya ya. Makan nasi itu kan bisa dikatakan pula itu kebiasaan yang hampir menyeluruh di seluruh negara. Atau kalau Indonesia yang secara umum lagi misalnya kita berbicara mengenai suatu kebiasaan gosok gigi sebelum tidur misalnya. Atau misalnya mencuci muka setelah bangun tidur. Kalau mandi memakai sabun. Nah, hal demikian itu loh. Jadi sesuatu yang dilakukan secara umum. Adapun uruf khos merupakan kebiasaan yang hanya terjadi dalam masyarakat tertentu saja. Misalnya kebiasaan masyarakat Minang, kebiasaan masyarakat Jawa, atau kebiasaan masyarakat Jawa yang pakai batik, bukan batik ya kalau Jawa. Misalnya kalau di Jawa ini kebiasaan kalau makan itu ya makan nasi gitu ya. Kalau belum nasi maka belum makan, itu kebiasaan masyarakat Jawa.
atau misalnya kebiasaan masyarakat Jawa di mana kebiasaan masyarakat Jawa yang cenderung untuk suka dengan hal-hal yang berbau mistis misalnya ya, atau apa ya, nanti dicari sendiri kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Atau kita berbicara adat sajalah, adat atau yang lebih umum ya, uruf atau yang masuknya ke adat yang dalam masyarakat umum yang khos ya, misalnya nyadran, atau misalnya ada nyadran kali, lalu ada misalnya peringatan hari apa ya, misalnya peringatan hari besar yang misalnya kalau di Semarang itu kan ada apa itu, di daerah Panturanan itu ada Bodo Kupat dan lain sebagainya, itu ya lebaran ketupat dan lain sebagainya. Jadi ada budaya-budaya kebiasaan yang terjadi hanya dalam masyarakat tertentu. Dan kalau masyarakat tertentu ini biasanya nanti masuknya itu ke tradisi di dalam masyarakat tertentu. Dimana kalau kita berbicara Indonesia konteksnya hampir di seluruh provinsi itu memiliki adat kebiasaannya sendiri-sendiri. Nah itu namanya uruf khos atau uruf yang bersifat khusus pada suatu tempat tertentu. Lalu pembagian uruf berdasarkan kesohihannya atau keabsahannya. Uruf sohih, uruf yang sah, uruf yang baik dengan syarat. Jadi ada dua uruf. Ada uruf yang baik, ada uruf yang tidak baik atau rusak. Uruf yang baik disebut sebagai uruf sohih, uruf yang rusak disebut dengan uruf fasid. Uruf sohih itu syaratnya adalah dia itu kebiasaannya itu sudah dikenal secara luas sebagai kebiasaan yang baik. Uruf yang sudah dikenal baik secara luas. Lalu yang B adalah tidak bertentangan dengan dalil syarak. Tidak menentang dalil syarak. Itu adalah uruf sohih. Lalu tidak menghalalkan yang haram, begitu pula tidak membatalkan yang wajib. Jadi kalau uruf memenuhi 4 syarat ini maka dikatakan sebagai uruf sohih. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka disebut sebagai uruf yang fasid. Jadi mudahnya 4 syarat ini harus dipenuhi agar suatu uruf dapat dikatakan sebagai uruf yang sohih. Oke, yang selanjutnya, mungkin sebelum saya masuk ke kaidahnya ya. Sebelum saya masuk ke kaidahnya, saya coba masuk dulu ke beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas kaitannya sama uruf. Yang pertama berkaitan dengan definisinya yang tadi kita bahas. Bahwasannya uruf itu kan sesuatu yang dikenal, kebiasaan yang dipandang baik, yang dilakukan berulang-ulang, yang sudah menjadi adat yang dipelihara. Tetapi yang terjadi di masyarakat seperti ini. Banyak hal yang memenuhi kriteria ini. Tetapi dia tidak memenuhi kriteria uruf sohih. Tidak memenuhi kriteria yang terakhir tadi. Tidak memenuhi 4 syarat ini. Jadi kalau dari sisi definisi memenuhi, tapi tidak memenuhi 4 hal ini. Tetapi itu dipandang sebagai suatu adat yang terus dipelihara. Nah ini yang berbahaya. Misalnya, kita berbicara bahwasannya di zaman modern, di era yang kita katakan sekarang ini sebagai era zilenial, era setelah milenial ya, di mana banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang banyak. Artinya kalau dilakukan oleh orang banyak itu kan berarti dikenal luas. Jadi sudah dikenal secara luas, dilakukan oleh orang banyak. Dilakukan berulang-ulang kali. Lalu selain itu pula, itu sudah menjadi adat yang menjadi kebiasaan. Tapi yang jadi masalah, ini itu seakan-akan karena dilakukan oleh orang banyak berturut-turut, berulang-ulang oleh orang banyak dan dipelihara. Itu seakan-akan itu menjadi sesuatu hal yang wajar dilakukan, padahal tidak memenuhi kriteria ini. Nah itu yang berbahaya di sini. Contohnya misalnya, di masyarakat muda kita saat ini, itu kalau misalnya kita berbicara agak ke daerah perkotaan misalnya, kalau anak muda kok nggak punya pacar, itu dikatakan sebagai anak muda yang nyalahi adat, mudahnya seperti itu. Padahal yang namanya pacaran mungkin kemarin kita sudah waktu membahas kias ya.
Mungkin kalau berelasi itu nggak masalah ya. Tapi kalau perilaku yang di dalam pacarannya itu kan yang bermasalah. Karena di situ jelas itu dia bertentangan dengan dalil syara kan gitu. Maka dari itu perlu jeli membedakan. Tidak semua yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang, lalu dilakukan berturut-turut sudah menjadi adat yang dipelihara, maka itu menjadi boleh untuk dilakukan. Dan ini banyak sekali contohnya sebetulnya ya. Contohnya tadi misalnya kita berbicara mengenai pacaran misalnya, atau misalnya bermedia sosial yang dalam tanda kutip menyalahi kaidah-kaidah umum ya. Misalnya kita berbicara mengenai pamer bentuk tubuh, pamer kecantikan, pamer ketampanan, pamer macam-macam lah. Atau misalnya menampakkan sesuatu yang tidak boleh seharusnya ditampakkan, menampakkan yang berbau ria, menampakkan sesuatu yang menunjukkan kesombongan, menampakkan sesuatu yang macam-macam lah. Jadi hal-hal yang demikian ini akhir-akhir ini sedang sering terjadi. Dan itu sudah jadi kebiasaan karena dilakukan oleh orang banyak, sudah jadi adat kebiasaan berturut-turut dan dipelihara sebagai sebuah adat di zaman ini kan gitu. Tapi yang perlu diketahui bersama adalah itu sebetulnya bukan merupakan uruf yang sahih. Kenapa? Karena salah satu syaratnya nggak terpenuhi. Bahkan mungkin bukan hanya salah satu, ini pun dipenuhi ya. Dia merupakan perbuatan yang menghalalkan yang haram itu kan nggak bisa juga. Menghalalkan yang haram itu jangan sampai terjadi. Jadi banyak sekali, silakan dipilah-pilah nanti adat-adat apa aja yang dia itu termasuk uruf ya. Tapi urufnya itu nggak memenuhi uruf sahih sehingga dia masuk ke uruf yang fasid atau rusak. Atau kalau kita berbicara mengenai tradisi, misalnya di pesantren ya, di pesantren itu banyak. Ada tradisi yang namanya gosop. Jadi kalau di pesantren itu pakai punyanya seseorang tanpa izin ke temannya, itu sesuatu yang biasa. Karena sudah jadi adat, sudah ada kebiasaan di pondok. Tapi perlu lihat pula bahwasannya gosop ini tidak selamanya ini dibenarkan. Kenapa? Karena nggak tahu yang punya ini nanti dia ikhlas atau enggak kan gitu. Maka dari itu kalau kita berbicara gosop ini juga harus tahu ini sesuatu menghalalkan yang haram atau bukan. Karena gosop kalau secara hukum, secara asalnya itu kan dia haram. Karena memakai punyanya orang lain yang bukan haknya. Jangan sampai ada suatu kebiasaan yang dia menghalalkan sesuatu yang haram. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya dalam suatu kebiasaan masyarakat. Ini saya nggak perlu menyebutkan secara spesifik di mana, tapi saya pernah menemui ada sebuah adat dalam suatu masyarakat, itu adatnya itu mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan yang mereka itu sebetulnya dalam taraf pernikahan tetapi belum akad. Jadi belum akad, belum sah ibaratnya. Tapi mereka sudah dikumpulkan dan itu adalah adat dalam masyarakat, itu ada yang seperti itu. Bahkan sebelum akad itu kadang ada yang sudah isi, artinya sudah hamil dan lain sebagainya. Nah, itu adat-adat yang demikian itu termasuk adat yang fasid. Kenapa fasid? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat dari adat yang sahih. Namun ada yang perlu digarisbawahi di sini bahwasannya kalau kita berbicara mengenai perbuatan manusia, mengenai hal-hal yang harus dihukumi, ini saya mengutip dari ucapan atau perkataan dari Gusmus ya, Kiai Haji Mustafa Bisri, bahwasannya kalau kita berbicara perbuatan manusia antara yang halal dengan yang haram, itu sebetulnya banyak yang halal. Yang haram itu dikit gitu. Jadi jangan takut walaupun ada perbedaan antara uruf sahih dan uruf fasid. Sebetulnya kalau kita berbicara antara yang halal dan haram itu lebih banyak yang halalnya. Yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Jadi kaidahnya itu kalau di dalam syariat agama kita ya, dalam perkara-perkara adat, perkara-perkara muamalah, itu sebetulnya semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Maka dari itu perlu membedakan di sini.
Yang namanya kebiasaan itu jangan langsung kita semena-mena kita katakan itu ada dalilnya atau enggak. Kalau enggak ada dalilnya berarti itu bertentangan dengan syarak. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Perbuatan manusia itu tidak selamanya harus ada dalilnya. Karena kalau tidak ada dalil yang melarang ataupun menyuruh, maka sebetulnya kaidah dasarnya itu boleh. Dalilnya apa Pak? Ada sebuah kaidah fikih. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim. Pada intinya kalau kita berbicara kaidah umumnya ya, dalam perkara muamalah, jadi ini dalam perkara muamalah, perkara yang di luar ibadah mahdoh ya. Jadi perkara muamalah atau perkara dalam kaitannya ibadah ghairu mahdoh, di selain ibadah mahdoh ya. Itu pada asalnya al-aslu fil asya' dalam segala perkara yang muamalah itu adalah boleh. Al-ibahah, ibahah itu dari kata mubah. Ibahah, mubahun dari kata ibahah itu boleh ya. Hatta yadullah, sehingga ada suatu dalil yang mengharamkannya. Sehingga ada dalil yang mengharamkan atau sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya segala sesuatu yang kita temui dalam masyarakat kita di selain ibadah khusus itu kayak sholat, zakat, puasa, haji, adzan, iqomat dan lain sebagainya, wudu, tayamum, mandi besar ataupun yang lain sebagainya lah. Perkara-perkara selain yang itu kan termasuk perkara muamalah. Perkara muamalah itu intinya perbuatan yang dilakukan sehari-hari oleh manusia dalam kaitannya sama hubungan antar manusia atau perbuatan-perbuatan manusia yang kaitannya dengan selain ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Itu pada dasarnya hukumnya itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Sehingga kalau kita menemui suatu perbuatan manusia yang dalam tanda kutip enggak ada dalilnya, bukan berarti itu bertentangan dengan dalil syarak. Kalau ada suatu hal yang dilakukan di masyarakat kita nggak ada dalilnya, maka itu dasarnya itu boleh. Sehingga nanti kita menemukan, oh tapi kok ini kok ada yang haram ya di situ. Nah itu baru nanti haram. Tapi kalau di dalam suatu perbuatan kok nggak ada yang mengharamkan, maka itu selamanya boleh. Karena sebagaimana yang saya bilang tadi, antara yang halal sama haram itu banyak yang halalnya. Antara yang boleh sama nggak boleh itu banyak yang bolehnya. Contohnya misalnya, ada tentang HP atau jual beli online. Jual beli online itu nggak pernah ada dalilnya secara qot'i ya. Al-Quran maupun sunnah itu nggak ada yang menjelaskan mengenai jual beli online. Nggak ada yang menjelaskan mengenai gadget, mengenai laptop, mengenai mikrofon, mengenai apa lagi misalnya, mengenai motor, mobil, itu kan nggak dijelaskan di situ. Secara sharih ya nggak dijelaskan. Tetapi walaupun nggak dijelaskan bukan berarti itu nggak ada dalilnya. Lalu apakah ketika nggak ada dalil tentang motor, HP, laptop, mikrofon, pemakaiannya ya, lalu tidak ada dalil mengenai apa jual beli online, apakah lantas itu nggak boleh? Kan nggak seperti itu. Memang nggak ada dalilnya. Justru karena nggak ada dalilnya, Pak, maka kita berpatok bahwasanya itu hukumnya itu boleh. Al-ibahah. Kecuali kita nanti menemukan di dalam perkara yang tadi sudah dicap boleh itu muncul hal-hal yang diharamkan. Misalnya kita berbicara tentang sesuatu yang nggak ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu misalnya salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat merupakan adat di masyarakat kita, uruf di masyarakat kita, kebiasaan di masyarakat kita. Dan salaman setelah sholat walaupun nggak ada dalilnya, lantas apakah kita katakan itu sebagai perkara yang bid'ah misalnya? Apakah itu adalah perkara yang bertentangan, yang fasid, yang rusak? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena walaupun nggak ada dalilnya, itu bukan berarti itu bertentangan dengan dalil syarak. Sesuatu yang tidak ada dalilnya bukan berarti bertentangan dengan dalil syarak. Karena sesuatu yang nggak ada dalilnya dalam ranah muamalah, pada dasarnya hukumnya itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Misalnya tadi, salaman setelah sholat itu nggak ada dalilnya. Tetapi pada dasarnya segala perbuatan itu boleh di luar ibadah mahdoh. Dan salaman setelah sholat itu di luar sholat. Kecuali
kita melakukan salaman ketika sholat. Itu nggak boleh. Itu membatalkan sholat. Itu haram karena segala sesuatu yang namanya takbiratul ihram itu kan sebelum sholat itu kan menyatakan bahwasannya melakukan apapun di dalam sholat yang selain gerakan sholat itu diharamkan. Makanya nggak boleh kita salaman di dalam sholat. Di dalam sholat itu artinya sebelum salam, nggak boleh. Tetapi setelah sholat ya terserah. Setelah sholat mau lihat HP, setelah sholat mau baca buku, mau salaman, mau dzikir, mau apapun boleh semua. Kecuali ada dalil yang mengharamkan, misalnya dalam kondisi virus yang menyebar sangat luas, misalnya ada satu masa misalnya COVID-19 sedang dalam kondisi yang sangat ganas, membunuh banyak masyarakat, penularannya itu lewat sentuhan tangan, misalnya seperti itu. Setelah sholat salaman, itu yang semula boleh, itu bisa jadi haram. Karena apa? Hatta yadulla dalilu ala tahrim. Ada suatu dalil yang mengharamkan setelahnya. Apa itu? Bersentuhan itu dapat menularkan virus yang membuat berbahaya, yang membuat ada madorot di dalamnya. Sehingga adat kebiasaan tadi yang semula boleh, itu nanti berubah bisa menjadi haram. Karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalil di sini bukan berarti maksudnya itu dalil Al-Qur'an ya. Tidak selalu ini dalil Al-Qur'an atau hadis, tapi dalil kebiasaan pun bisa. Atau dalil yang bermakna ini ada sesuatu hujah, ada suatu argumentasi, di mana argumentasi tersebut mengharamkan. Argumentasi itu apa? Argumentasi medis. Di mana argumentasi medis menyatakan kalau bersalaman setelah sholat di masa-masa pandemi COVID yang memang sedang ganas-ganasnya itu dapat menularkan virus. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi harus bijak menyikapi sesuatu. Yang pada intinya kalau kita berbicara mengenai mengenai adat, maka kita harus tahu adat itu harus dibedakan antara adat yang fasid dengan adat yang antara adat yang fasid dengan adat yang sahih. Oke, jadi itu hal pertama yang perlu saya terangkan, penting sekali kaitannya sama definisi tadi ya. Jadi pada intinya di era ini banyak sekali adat kebiasaan yang kelihatannya itu dilakukan oleh orang banyak, tapi ternyata itu ada unsur keharaman di dalamnya. Misalnya tadi ada pacaran lah, ada dugeman lah misalnya. Atau misalnya ada tradisi-tradisi yang agak aneh, misalnya apa tadi ya. Ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan dilakukan selama berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama oleh banyak orang, tapi ternyata bertentangan dengan syarak. Apa contohnya? Misalnya tadi ada dalam pernikahan sebelum adanya ijab kabul itu sudah berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Nah itu harus hati-hati karena ada suatu adat yang kelihatannya sudah berjalan lama tapi ternyata ada di dalamnya ada unsur keharaman. Dan itu kadang nggak disadari. Atau sebaliknya, jangan sampai kita menilai sesuatu itu langsung haram. Dikit-dikit haram, dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit mengatakan nggak ada dalilnya. Padahal yang namanya perbuatan manusia itu pada dasarnya itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Mungkin sedikit saya tambahkan mengenai dalil ini ya. Jadi intinya gini, kalau dalam ibadah mahdoh ya, atau dalam perkara-perkara yang ibadah itu sebetulnya pada dasarnya hukumnya haram. Jadi dalilnya kalau dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati al-hadr. Al-aslu fil ibadati al-hadr. Ibadah di sini ini merupakan kebalikan dari al-asyai atau perkara muamalah. Jadi kalau dalil untuk ibadah mahdoh itu berarti ada sholat, zakat, puasa, haji, adzan, iqomah, tawaf, sa'i, lalu misalnya wudhu, tayamum, mandi besar, lalu misalnya apa? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ritual, yang khusus di dalam agama kita. Maka pada dasarnya hukum asalnya itu adalah haram. Sehingga ada dalil yang menghalalkannya. Jadi misalnya, kita berbicara sebetulnya sholat itu hukumnya apa sih? Melakukan sholat. Melakukan sholat itu sebetulnya hukumnya haram pada awalnya. Kalau belum ada syariat tentang sholat, melakukan sholat itu hukumnya haram.
Tapi karena sudah ada dalil tentang sholat, maka hukumnya menjadi wajib, kan gitu. Tetapi kalau kita berbicara selain ibadah, pada awalnya itu sebetulnya boleh, sehingga ada dalil yang melarang. Jadi semua perbuatan manusia di luar ibadah, artinya dalam perkara muamalah, itu awalnya itu boleh, sehingga ada yang melarang. Sebaliknya kalau dalam perkara ibadah, awalnya itu haram, sehingga ada yang membolehkan. Sebagai contoh misalnya, perbuatan apapun, menikah ya di luar ibadah mahdoh, menikah, meminum, makan daging, terus misalnya mengucapkan perkataan-perkataan tertentu, bekerja, mengajar, mengaji, bersalaman, ya, mengucapkan selamat Natal ya yang lagi viral. Lalu misalnya mengucapkan ucapan halal bihalal, lalu misalnya hari raya, memperingati nyadran dan lain sebagainya, adat istiadat, kebiasaan, itu semua adalah perkara-perkara yang pada asalnya itu boleh. Sehingga kalau misalnya boleh, maka ya udah boleh aja, kecuali di dalamnya kita menemukan sesuatu yang diharamkan. Jadi misalnya pakai gadget, pacaran, itu kan perkara-perkara muamalah. Kalau misalnya itu kok di dalamnya nggak ada perkara yang maksiat, ya udah itu boleh. Tapi kalau ternyata diselidiki di dalamnya kok ada kemaksiatannya, ada hal-hal yang bertentangan dengan syarak, nah itu baru nanti diharamkannya di sana. Tapi sebaliknya kalau dalam perkara yang ibadah madhoh, pada awalnya itu sebetulnya haram. Puasa Ramadan, haji, sholat, itu sebetulnya haram. Tapi karena ada perintahnya, maka itu menjadi boleh, bahkan menjadi wajib. Maka tidak boleh kita mengada-ada di dalam perkara ibadah madhoh. Misalnya, kita membuat sholat duhur itu menjadi 3 kali. Mensyariatkan sholat subuh menjadi 4 kali. Mensyariatkan yang namanya azan itu bacaannya dirubah. Merubah bacaan sholat, merubah perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Nah itu ya nggak boleh yang seperti itu. Karena pada asalnya dalam perbuatan ibadah itu asalnya haram. Jadi nggak boleh memanipulasi perkara-perkara itu. Nah itu yang namanya bid'ah itu. Bid'ah adalah perkara-perkara yang dibuat dalam ibadah mahdoh. Itu nggak boleh karena asalnya itu haram. Tahrim itu haram. Asal dari suatu ibadah itu adalah hadru. Hadru itu apa? Tahrim atau haram. Jadi nggak boleh merubah-rubah perkara yang ibadah mahdoh. Tapi kalau dalam perkara muamalah terserah, nggak masalah. Karena pada asalnya semuanya itu boleh kecuali ada yang melarang. Dan ini pula yang bisa dijadikan sebagai dasar di dalam uraf atau kebiasaan atau adat, karena adat itu dia berputar di sini. Adat bukan berputar dalam ibadah mahdoh, tapi adat itu berputar dalam ibadah muamalah atau ghairu mahdoh. Jadi misalnya kebiasaan salaman setelah sholat, kebiasaan halal bihalal, kebiasaan merayakan misalnya tahun baru, kebiasaan merayakan hari besar Maulid Nabi ya, lalu kebiasaan ada bodo atau lebaran ketupat, kebiasaan-kebiasaan di daerah Minangkabau, di daerah Toraja, di daerah Jawa, itu adalah kebiasaan muamalah. Dan kebiasaan-kebiasaan itu pada dasarnya boleh. Kecuali nanti ada ditemukan suatu dalil yang mengharamkan. Jadi harus benar-benar paham. Ini 2 kaidah penting ketika kita berbicara adat. Harus tahu itu ranahnya itu ibadah muamalah atau ibadah yang mahdoh. Kalau muamalah berarti awalnya boleh sehingga nanti diharamkan, ada dalil yang mengharamkan. Kalau asalnya ibadah, maka ibadah itu pada dasarnya adalah haram sehingga ada yang membolehkan. Gitu ya. Terus yang selanjutnya kaidah yang lain. Kaidah terkait yang pertama adalah al-adatu muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi adat yang sudah tadi ya. Jadi adat yang menjadi hukum di sini yang memenuhi keempat syarat tadi. Tidak bertentangan dengan dalil syarak, sudah dikenal secara luas, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib. Kalau memenuhi keempat syarat itu, maka al-adat itu bisa menjadi suatu hukum. Bisa menjadi sebuah patokan atau pedoman hukum dalam suatu masyarakat. Ini kaidah yang pertama atau ketiga kalau kita berbicara semuanya.
Tapi kaidah yang pertama kalau kita berbicara mengenai adat secara spesifik, yaitu al-adatu muhakamah, suatu adat kebiasaan yang dikenal luas dapat menjadi hukum. Adat kebiasaan di sini syaratnya tadi ya, harus memenuhi adat atau uruf yang sahih. Kalau urufnya fasid maka dia tidak bisa dijadikan hukum, nggak bisa dijadikan sandaran atau hujah. Jadi syaratnya dia harus dikenal luas, tidak bertentangan dengan dalil syara', lalu tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Maka itu bisa dijadikan hukum. Misalnya tadi tentang salaman setelah sholat, itu bisa jadi hukum. Bisa jadi hukum artinya apa? Kalau misalnya dalam suatu masyarakat ada kebiasaan salaman setelah sholat, kok ada kita lalu berbicara, wah saya nggak mau salaman setelah sholat, itu nanti malah bisa menjadi sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena salaman setelah sholat itu sudah jadi hukum, sudah jadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, lalu dilakukan berturut-turut, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Maka kalau itu sudah menjadi hal yang demikian, maka mending kita melakukannya. Karena kalau tidak melakukan itu menjadi sesuatu yang nyalahi adat dalam bahasa kita, atau menjadi sesuatu yang buruk. Karena itu sesuatu yang dilakukan untuk, ibaratnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, untuk menjadi sesuatu yang menjadi kearifan lokal dalam suatu masyarakat. Kalau nggak dilakukan maka itu justru nanti akan buruk efeknya. Maka adat yang sudah dilakukan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan 4 syarat uruf sahih tadi, maka itu harus dilakukan. Harus di sini dalam ranah muamalah ya, berarti bukan berarti kok dosa itu enggak, tapi itu dampaknya buruk dalam pergaulan masyarakat. Walaupun enggak haram secara syara' memang. Artinya kalau enggak melakukan ya enggak apa-apa. Cuman kalau enggak melakukan itu nanti dampaknya buruk dalam hubungan dengan sesama manusia. Jadi adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Al-adatu muhakamah. Contoh yang lain misalnya adat halal bihalal. Halal bihalal itu enggak ada dalilnya. Tapi enggak ada dalil hadis, enggak ada Al-Qur'annya, tetapi walaupun demikian itu sudah menjadi adat. Sudah menjadi adat masyarakat Indonesia, sudah dikenal luas, dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib, tidak menghalalkan yang haram. Artinya itu adalah uruf yang sahih. Maka halal bihalal seyukyanya, semestinya itu dilakukan. Kalau nggak melakukan nanti dampaknya malah buruk dalam masyarakat sosial. Misalnya dalam suatu masyarakat melaksanakan halal bihalal, ada satu keluarga yang menutup pintu nggak mau halal bihalal dengan alasan wah itu bid'ah, nggak dilakukan di zaman Rasul. Nggak bisa seperti itu. Karena itu bukan perkara bid'ah, karena itu perkara di luar ibadah mahdoh. Itu perkara muamalah, dan perkara muamalah walaupun nggak ada dalilnya, asalnya itu ibahah, asalnya itu boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan ternyata di dalam halal bihalal nggak ada yang dilarang, nggak masalah. Kecuali ada suatu kebiasaan masyarakat halal bihalal setelah puasa, pas merayakan hari raya ada kebiasaan untuk minum minuman keras bersama misalnya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena urufnya bukan lagi uruf sahih tapi uruf yang fasid. Karena di dalamnya itu ada perkara yang menghalalkan sesuatu yang haram. Itu baru yang nggak boleh. Atau misalnya yang tadi ada kebiasaan yang dikenal luas, tetapi dia bertentangan dengan dalil syara', yaitu misalnya tadi adat kebiasaan dalam masyarakat itu biasanya umumnya itu punya pacar misalnya. Umumnya harus pacaran, harus pegangan tangan laki-laki perempuan dan lain sebagainya. Nah itu ya nggak boleh. Itu nggak masuk syarat karena yang namanya adat yang bisa dijadikan hukum itu adalah adat yang sahih. Kalau adatnya fasid itu nggak boleh. Itu dalil yang pertama tentang uruf. Kemudian dalil yang kedua atau kaidah yang kedua tentang huruf adalah la yungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmaniyati wal amkinati. La yungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmaniyati wal amkinati. Tidak dapat dipungkiri
tidak dapat diingkari. Bahwasannya apa? Perubahan suatu hukum itu berdasarkan perubahan zaman dan perubahan tempat dari hukum tersebut. Jadi yang namanya hukum fikih, terutama kita berbicara mengenai hukum muamalah, hukum selain ibadah madhoh. Walaupun ini nanti juga berlaku untuk ibadah madhoh juga, tapi dalam hal hayatnya atau dalam hal tata caranya. Tapi kalau secara umum itu di dalam hal yang muamalah. Bahwasanya perubahan suatu hukum dalam hal ini adalah perubahan hukum yang adat ya. Yang secara umum itu masuknya itu ke adat kebiasaan manusia. Jadi kita berbicara adat manusia itu perubahan hukumnya itu akan disesuaikan dengan perubahan zaman dan perubahan tempatnya. Suatu adat kebiasaan di tempat tertentu belum tentu sesuai dengan kebiasaan di tempat yang lain. Suatu kebiasaan di zaman tertentu belum tentu sama atau sesuai dengan kebiasaan di suatu zaman tertentu pula. Kita berbicara mengenai dinamisasi sekarang, bahwasannya yang namanya adat kebiasaan yang menjadi hukum, adat istiadat urf itu akan selalu disesuaikan. Hukumnya akan selalu berubah berdasarkan dengan tempat dan juga waktunya. Misalnya, kebiasaan tentang makan nasi itu kalau di Jawa biasa, itu boleh bahkan bisa jadi wajib gitu ya, wajib secara adat gitu ya. Yang namanya makan ya makan nasi gitu. Tapi adat ini nggak akan berlaku di India, nggak akan berlaku misalnya di Eropa, nggak akan berlaku di Papua misalnya. Kenapa? Karena mereka makan sagu di Papua. Pokoknya itu sagu. Di India pakai roti misalnya, di Eropa itu pakai mie misalnya gitu. Maka yang namanya adat itu akan selalu berubah sesuai dengan tempatnya, dengan amkinahnya. Begitu pula dia akan disesuaikan dengan zamannya. Misalnya kita berbicara zaman dulu. Zaman dulu itu yang namanya adat kerudung ya. Menutup aurat itu kerudungnya itu rambutnya masih kelihatan. Tapi kalau sekarang jilbab rapet kan gitu. Atau misalnya adat tentang yang kaitannya sama zaman yang namanya dulu yang namanya belajar bahasa Inggris itu boleh jadi itu sesuatu yang sunnah, yang utama gitu aja lah, sunnah. Tapi boleh jadi di zaman ini belajar bahasa Inggris itu menjadi wajib, boleh jadi karena perubahan zaman menuntut suatu perubahan hukum. Di zaman ini belajar bahasa Inggris itu bisa jadi wajib karena kalau nggak diwajibkan bagi santri atau bagi pelajar, itu nanti kita akan tertinggal, maka menjadi wajib hukumnya. Karena tuntutan tentang bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang lebih wajib, lebih darurat dibandingkan dengan zaman dulu. Bisa jadi seperti itu. Oke, itu saya kira garis-garis besar tentang adat ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan secara kesimpulannya, bahwasanya kalau secara definisi pada intinya uruf itu merupakan kebiasaan yang dikenal luas yang sudah dilakukan berulang-ulang berturut-turut, sudah dipelihara. Dan harus dipahami bahwasanya tidak semua yang dipelihara ini, tidak semua yang ada di definisi ini itu lantas boleh dilakukan. Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sudah jadi kebiasaan seperti ini, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat dari uruf yang sahih, sehingga dia harus dihindari. Banyak sekali seperti yang saya contohkan tadi. Lalu yang selanjutnya kaitannya sama uruf atau adat, dia merupakan bagiannya. Jadi uruf bagian dari adat secara umum, walaupun ya ada pula yang menyamakan antara uruf dengan adat. Kalau saya pribadi sih cenderung menyamakan sih antara uruf dengan adat, karena dalam penggunaannya lebih praktis untuk menyamakan kedua hal ini. Lalu yang selanjutnya adalah ada uruf yang berupa perbuatan dan juga ucapan. Lalu ada uruf yang bersifat umum dalam suatu masyarakat negara, ada yang uruf yang khusus hanya dalam daerah tertentu saja. Lalu ada kalau kita berbicara uruf tadi yang saya bilang, bahwasannya uruf itu kalau yang jadi kebiasaan yang boleh dilakukan itu adalah uruf yang memenuhi 4 hal ini. Tetapi tidak boleh untuk kita mengatakan pada intinya kalau sudah dilakukan orang banyak maka itu pasti boleh, enggak seperti itu. Karena boleh jadi dilakukan orang banyak
tetapi ternyata itu dia ada hal-hal yang dilarang di dalamnya. Tapi walaupun demikian, kita harus paham bahwasannya di dalam kaidahnya antara yang boleh dengan yang tidak boleh itu lebih banyak yang bolehnya. Karena kalau kita berbicara perkara di luar ibadah mahdhah, pada dasarnya hukumnya itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Berarti yang namanya uraf, kebiasaan manusia, itu kebanyakan itu boleh. Yang nggak boleh itu lebih sedikit. Tapi walaupun lebih sedikit, kita harus benar-benar jeli. Benar-benar harus tahu mana uraf yang boleh, mana yang tidak boleh. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang tadi. Harus dikenal oleh orang banyak, lalu harus dilakukan harus tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib. Lalu kaidah yang lain adalah uraf yang sahih tadi, uraf yang memenuhi syarat tadi itu bisa dijadikan sebuah hukum, bisa dijadikan patokan pegangan untuk dilakukan. Lalu yang lain adalah bahwasannya tidak dapat dipungkiri bahwasannya perubahan suatu hukum, adat kebiasaan yang menjadi hukum itu nanti akan disesuaikan dengan zaman dan juga tempatnya. Itu kesimpulannya. Selanjutnya mengenai tugas Anda. Tugasnya ini ya, ada dua. Yang pertama, carilah satu buah uraf yang dilakukan secara luas di zaman ini, namun masuk ke dalam uraf fasid. Jadi saya minta Anda untuk mencari satu contoh uraf fasid, uraf yang rusak, tetapi sekarang dilakukan secara luas oleh masyarakat di zaman ini. Silakan cari apa aja. Tapi kalau bisa jangan yang saya contohkan tadi ya. Jangan pacaran berarti. Jangan mencontohkan pacaran, jangan mencontohkan itu nikah kumpul sebelum ijab tadi ya. Jadi carilah kebiasaan yang lain, kebiasaan di masyarakat kita yang fasid tetapi masih dilakukan secara luas di zaman ini oleh banyak orang. Lalu tentu saja jelaskan kefasidannya. Kefasidannya itu di dalam ranah apa, kaidahnya bagaimana. Dengan kaidahnya pula. Saya contohkan misalnya tadi ya. Contohnya adalah kebiasaan pacaran di kota-kota besar misalnya. Kebiasaan pacaran di kota-kota besar yang itu sudah menjadi adat kebiasaan dilakukan oleh orang banyak tetapi fasid. Kenapa fasid? Karena dia tidak jelaskan kefasidannya berarti dia salah satunya karena tidak memenuhi syarat dari uraf sahih, yaitu dia bertentangan dengan dalil syarak. Pacaran dengan seluruh perbuatannya itu bertentangan dengan dalil syarak karena dalilnya adalah wala taqrabu zina ila akhirih tadi ya. Jadi itu merupakan perbuatan yang mendekati zina dan itu adalah sebuah larangan. Kaidahnya apa? Kaidahnya berarti tinggal pilih yang tadi bahwasannya al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla dalilul tahrim. Pacaran itu sebetulnya boleh karena itu adalah perbuatan manusia kan gitu di luar ibadah mahdhah. Tetapi hatta yadulla dalilul tahrim. Tetapi karena ada dalil yang mengharamkan, maka pacaran dan perbuatannya yang dilakukan di zaman ini itu merupakan perbuatan yang haram. Dengan dalam tanda kutip ya, pacaran dalam tanda kutip artinya pacaran yang dimaksud di sini adalah pacaran yang dia itu menjurus ke perbuatan zina tadi. Itu contoh bagaimana mengerjakan soal nomor 1. Yang selanjutnya adalah carilah satu uraf sahih yang dijadikan hukum di masyarakat kita yang sudah jadi ini kebalikan dari yang nomor 1 intinya. Jadi contohnya misalnya, jadi ini sebetulnya caranya pun sama ya. Jadi cari satu contoh uraf sahih. Contohnya misalnya tadi salaman setelah sholat. Itu uraf sahih dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Dan tentu saja memenuhi syarat-syarat dari uraf sahih. Sambil dijelaskan, yang pertama, dia dilakukan secara luas, tidak bertentangan dengan dalil syarak. Lalu lalu yang selanjutnya tidak membatalkan yang wajib, tidak menghalalkan yang haram. Kaidahnya apa? Kaidahnya al-adatu muhakamah. Adat bisa dijadikan sebuah hukum. Maka dari itu salaman setelah sholat itu bisa menjadi sebuah perbuatan yang dianjurkan setelah sholat dalam masyarakat kita. Itu contoh untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Jadi nomor 2 pun sambil menjelaskan tadi ya. Jelaskan tentang kesohihannya ya. Jelaskan tentang kesohihan berarti menjelaskan bahwasannya dia itu memenuhi 4 syarat tadi. Dan kaidahnya. Kira-kira kaidah apa yang mau dipakai? Pada intinya kaidahnya ada 4 tadi ya yang berhubungan dengan uruf.
Oh iya, mungkin sedikit tambahan mengenai materi uruf ini. Kalau menurut pandangan ulama ya, pandangan ulama antara Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i dari keempat mazhab, itu Imam Syafi'i sebetulnya salah satu yang sebetulnya tidak menggunakan uruf. Tapi walaupun Imam Syafi'i itu tidak ditemukan beliau menggunakan uruf dalam hujahnya, tapi dalam qaul jadidnya itu ditemukan bahwasannya Imam Syafi'i pun menggunakan uruf. Adapun Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, beliau-beliau ini ketiga mazhab selain mazhab Syafi'i itu mereka semua menggunakan uruf sebagai dasar pengambilan hukum, sebagai sumber hukum dalam perkara muamalah ya. Dalam perkara muamalah artinya dalam perkara ibadah yang ghairu mahdhoh. Karena kalau dalam perkara ibadah mahdhoh itu enggak semestinya uruf memang tidak bisa digunakan. Nggak boleh kita mengatakan, oh kalau di Jawa maka sholatnya harus pakai bahasa Jawa. Nggak bisa seperti itu. Karena yang namanya uruf kebiasaan itu tidak bisa masuk ke dalam ranah ibadah mahdhoh. Kecuali hanya dalam perkara tata cara. Tata cara misalnya, sholatnya pakai batik, nah nggak apa-apa. Atau misalnya ibadahnya itu sajadahnya memakai kain songket misalnya. Atau misalnya pakai kopiah, pakai sarung. Itu hanya perkara hayat, perkara tata cara itu nggak masalah. Itu bisa masuk ke dalam ibadah mahdhoh dalam tata caranya. Tapi nggak boleh yang namanya uruf itu merubah tatanan ibadah mahdhoh. Nggak boleh merubah ucapan sholat, nggak boleh merubah perbuatan sholat, itu nggak boleh. Jadi ibadah mahdhoh itu dalam perkara uruf itu nggak boleh dimasuki. Tapi dalam ranah ibadah ghairu mahdhoh, muamalah, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu beliau-beliau semua menggunakan. Imam Syafi'i pula dalam qaul jadidnya itu dalam praktiknya juga menggunakan uruf. Maka dari itu saya katakan uruf itu dalam perkara sumber hukum itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Perbedaan pendapat. Saya kira itu, silahkan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan seperti biasa di Google Form. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.